Sambutan Kapuslim Bakti Mas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Rizky Ruyadu Taufik STH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ingkang Allah hormati, yang saya hormati dengan sangat Profesor Robin. Saya termasuk salah satu pengagum karena hanya mendengar nama saja saat kuliah S1 dan sekarang bisa ketemu langsung sosok tokoh nasional yang berasal dari wilayah ketiga Cirebon. Aplaus buat Prof. Robin. Lupa juga ada Prof. Didi Jubeidi. Salam hormat Prof. Prof. Didi ini beliau pernah menjadi kapus Litbang Bimas Agama Layanan Keagamaan Kementerian yang sekarang ini saya menjadi kasubag reguler. Izin Prof. Didi, saya sambutan ini. Kemudian Rektor Universitas Majalengka serta jajarannya, Pak Direktur Pasca Sarjana, Pak Kepala Kemenang Majalengka, Pak Mul, dan tak lupa ini wasilah kegiatan hari ini adalah karena hubungan jejaring antara saya dengan mentor saya, guru saya, Pak Dr. Yayat Hidayat. Karena saya awal mula jadi PNS, beliau yang menjadi kepala kemenangnya. Jadi waktu saya di Indramayu dan secara masih berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pertama saya ingin memperkenalkan bahwasanya Muslimbang Bimas Agama itu adalah salah satu unit yang berada di Kementerian Agama yang memang spesialis menangani persoalan kajian penelitian berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan konflik keagamaan, aliran-aliran keagamaan, kemudian radikalisme, terorisme, itu kita yang menangani. Jadi berkaitan dengan seminar moderasi beragama, sejatinya itu adalah salah satu dari produk kami Muslimbang Bimas Agama. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sekilas tentang moderasi beragama, tapi belum mengetahui secara pasti seperti apa itu moderasi beragama. Jadi kenapa kami harus melahirkan moderasi beragama yang kemudian dijadikan rujukan oleh pemerintah saat ini menjadi RPJMN, yang kemudian oleh seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, moderasi beragama menjadi salah satu program yang harus dimasukkan dalam kebijakan-kebijakan. Jadi kita sadar atau tidak bahwa 10-15 tahun belakangan ini potensi konflik di akar rumput yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, ujaran-ujaran kebencian dan politik identitas itu semakin meningkat. Jadi kami sampaikan ini kebetulan saya punya kakak kandung Direktur Kominfo yang kemudian beliau memberi data ke kami, Kapus Litbang Bimas Agama, yang berkaitan dengan meningkatnya konten-konten ujaran kebencian dan politik identitas pasca adanya aksi 14 dan 21. Dan itu sangat masif, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian rawan sekali menimbulkan kericuhan di akar rumput. Ini yang menjadi salah satu latar belakang kenapa kami Muslimbang Bimas Agama menghadirkan buku moderasi beragama. Jadi karena eskalasi politik, ujaran kebencian, isu-isu sara semakin meningkat, kita akhirnya menghadirkan moderasi beragama. Dan sejatinya moderasi beragama itu apa? Sebetulnya bukan nilai baru untuk masyarakat Indonesia, tapi nilai-nilai lama yang sudah kita laksanakan selama berabad-abad, yang kemudian oleh kami Muslimbang Bimas Agama kita kemas dan kita beri nama baru, istilah baru, yakni moderasi beragama. Apa kemudian yang ada kita sajikan dalam moderasi beragama? Hanya 4 hal yang kita munculkan sebagai poin utama moderasi beragama. Yang pertama adalah saat kita bisa menerima perbedaan,
Dan saya yakin masyarakat kita sejauh ini bisa hidup secara berdampingan walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Ya tidak, Bapak Ibu sekalian. Bisa menerima perbedaan. Kemudian poin yang kedua dari moderasi beragama yang kami sajikan dalam buku tersebut adalah menghargai kearifan lokal, tradisi lokal. Kalau dalam konteks Majalengka mungkin dalam setiap ritual-ritual masyarakat ada tradisi-tradisi tertentu yang memang menjadi kearifan lokal di lingkungan Majalengka. Dan ini kemudian yang saat kita bisa menerima kearifan lokal, maka kita sudah menjalankan moderasi beragama. Kemudian poin utama yang ketiga dari moderasi beragama adalah menolak kekerasan. Kita tidak ingin kemudian segala hal yang berkaitan dengan perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, kemudian melahirkan sikap-sikap yang berbau kekerasan. Ini yang kemudian pada saat Kementerian Dalam Negeri mengajukan surat ke kami berkaitan dengan perpanjangan izin FPI, kita mengkaji. Jadi secara akidah, ini cerita internal. Secara akidah tidak ada masalah untuk FPI. Tapi secara strategi dakwah yang kemudian kita jadikan agak cenderung kekerasan, ini yang kemudian kita tolak. Dan negara harus bersikap tegas pada wilayah ini. Kemudian poin yang keempat, yakni kita harus mematuhi aturan perundang-undangan atau aturan regulasi yang ada. Apabila kita masih dalam konteks koridor negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita sejatinya harus mematuhi undang-undang dan juga Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Jadi hanya 4 poin kaitannya dengan buku moderasi beragama yang kita munculkan. Menerima perbedaan, menghargai kearifan lokal, menolak kekerasan, dan juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dan itu kita sudah lakukan selama kurun waktu bahkan berabad-abad yang lalu. Kita hanya menyajikan dalam kemasan baru buku moderasi beragama ini. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami Muslim dan Bimas Agama sudah melakukan transliterasi buku moderasi beragama dalam 5 bahasa. Bahasa Tiongkok, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Indonesia. Insya Allah tahun ini kita akan menambahkan lagi menjadi bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Tahun kemarin, akhir tahun yang lalu saat ada event internasional di Bali, kami melakukan launching buku moderasi beragama bahasa asing, dan alhamdulillah yang hadir adalah Dubes Uni Eropa, Dubes Amerika, Dubes Tiongkok, dan Dubes Mesir. Dan seluruh dubes yang hadir itu mengapresiasi terhadap buku moderasi beragama karya kita. Karena apa? Buku ini kita harapkan bisa menjadi salah satu unsur yang bisa menjadi solusi perdamaian bagi dunia. Dan kemudian alhamdulillah pada awal tahun yang lalu kami menghadiri pertemuan negara-negara Islam di Uni Emirat Arab yang berkumpul semua perwakilan dari negara-negara Islam di dunia, dan kami sandingkan buku moderasi beragama bahasa Arab, dan alhamdulillah respon mereka luar biasa. Jadi yang kita buat adalah benar-benar hasil dari saripati kearifan lokal masyarakat Indonesia, saripati 6 agama yang ada di Indonesia yang terwujud dalam buku moderasi beragama. Dan ini yang harus kita banggakan. Jadi kalau misalnya masyarakat Majalengka masih gampang terkompor atau terprovokasi dengan isu-isu ujaran kebencian, politik identitas, maka ini berjalan ke belakang. Saya berharap dalam forum ini, dalam acara ini, ada titik balik kesadaran bahwasanya menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, menghargai kearifan lokal, menolak kekerasan, itu sejatinya adalah nilai-nilai masyarakat kita yang sudah lama kita sudah lakukan. Dan mari kita hidupkan kembali. Jangan sampai kita mudah terprovokasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu kebencian, suku, agama, ras, dan juga adat istiadat. Insya Allah akan bisa memberi manfaat pada forum hari ini. Dan terakhir saya informasikan bahwa kami Muslim dan Bimas Agama merupakan pertama kali kita
melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Universitas Majalengka, Pak Direktur ya, Pak Rektor, dan sebelumnya memang kita banyak merangkul kampus-kampus. Bahkan 2 minggu yang lalu kita dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto bareng dengan Pak Sekjen Muhammadiyah Pak Abdul Mukti. Kemudian minggu yang lalu lagi kita dengan Universitas Brawijaya, kemudian dengan ICRS UGM, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UIN Ciputat, dan kampus-kampus besar yang lainnya. Dalam rangka apa? Agar kita bisa bersinergi, bekerja sama dalam rangka mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Kenapa ini penting melalui kampus? Karena kampus ini adalah tempat pengkaderan bagi generasi-generasi yang akan datang, tokoh-tokoh masyarakat yang akan datang. Jadi selain dengan kampus, kami Kementerian Agama selaku pemerintah pun menggandeng kelompok-kelompok ormas keagamaan. Kalau dengan NU Muhammadiyah sudah kami seringnya Pak Dede Jubedu, dan sudah tidak diragukan lagi tentang tawasudnya, moderasinya. Jadi kita akan gandeng dengan kelompok-kelompok yang agak kecenderungannya berbeda dengan mainstream. Insya Allah besok kami akan kumpul dengan pengurus besar wanita Al-Isya di Jakarta. Kemudian insya Allah lagi kita akan menggandeng Gerakan Pemuda Islam Indonesia sebagai salah satu elemen penguat moderasi beragama. Dan moderasi beragama pun dihasilkan tidak hanya dari kelompok mainstream seperti NU Muhammadiyah, tapi juga dari kelompok-kelompok Wahdah Islamiyah. Majelis Mujahidin pun kita rangkul untuk sama-sama membahas kaitannya dengan nilai-nilai moderasi beragama. Dan memang setelah kumpul bareng, mereka mengakui Islam itu seperti itu. Islam itu adalah wasatiyah. Islam itu menolak kekerasan. Islam itu menghargai perbedaan. Islam itu menghargai kesepakatan bersama. Dan ini yang kemudian kita ingin gencarkan selaku Kementerian Agama yang memang menaungi persoalan-persoalan keagamaan. Jadi mungkin seperti itu. Semoga kerjasama awal ini menjadi titik pemula dan kemudian bisa berkelanjutan Pak Yayat. Insya Allah kita berkelanjutan dan kita akan mengkaji banyak hal, baik itu isu toleransi, isu kemiskinan, isu pemberdayaan ekonomi. Kita punya binaan juga di Cirebon, Pak Romin, itu dengan ex narapidana teroris. Kita kasih pemberdayaan kolam-kolam lele, kemudian di Ciamis juga. Kemudian tahun lalu kami dengan GP Ansor Jawa Barat itu di wilayah Tasik dan Garut untuk merangkul kelompok-kelompok sempalan dari DITI. Tapi kemudian bulan kemarin muncul lagi aliran baru yang masuk surga 25.000 itu. Jadi kita agak repotan karena memang datanya data aliran keagamaan di Indonesia ini unik, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Timur Tengah pusatnya Nabi Smith, nah pasca Nabi Muhammad ini di Indonesia ada 300 nabi lagi, yang itu munculnya dari Indonesia. Dan 300 itu peringkat nabi terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat. Setelah itu baru Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mungkin unik mungkin orang Jawa Barat agak pintar sedikit kemudian bikin aliran baru mendeklarasikan sebagai Imam Mahdi dan sebagainya. Tapi ini adalah fenomena masyarakat dan kita harus bisa menyikapinya secara arif. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.